Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'ata al-muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai, meridhai dan merahmati kita. Dalam subuh yang berbahagia ini, yang semestinya penuh dengan atau setelah terjadwal sebagaimana mestinya, tetapi itulah perhitungan dan upaya manusia yang semuanya tetap berada dalam takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan buat kami dengan kekosongan dari jadwal kita subuh hari ini. Oleh karenanya, mari kita gunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bahwa inilah komitmen kita, menggunakan segala peluang, segala waktu untuk mendapatkan peluang dari kecintaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sangat mulia dan merupakan hal yang dalam bulan Ramadan perlu diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannah", itulah surga, allati nurithuha, yang kami wariskan, min ibadina, kepada hambaku, man kana taqiya, yang bertakwa atau yang adalah mereka itu bertakwa. Ayat mulia ini menjelaskan kepada kita semua, surga itu bukan pemberian cuma-cuma. Surga itu bukan sesuatu yang didapatnya mudah, tetapi perlu pengorbanan, perlu pengoptimalan. Ada seorang bertanya kepada memberikan penyampaian kepada muridnya, santrinya bertanya, bagaimana ukuran maksimalnya atau kemampuan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya dalam menyempurnakan ketakwaan. Gurunya itu tidak memberi jawaban, tetapi langsung mengajaknya untuk berlari bersama. Muridnya mengikutinya, lalu kemudian berharap semoga gurunya lebih cepat
dalam bahasa kita lebih magati poso. Tetapi ternyata tidak, gurunya masih tetap kuat dan dia sudah setengah kekuatan. Akhirnya apa yang terjadi? Hampir dia itu tidak bisa melanjutkan larinya, kemudian bahkan hampir pingsan. Apa kata santrinya atau muridnya? Saya ini hanya bertanya, kenapa saya diajak lari? Apa jawabannya? Itulah jawabannya. Kemampuan yang dimaksudkan oleh Allah dari kita yang diminta untuk mendapatkan surganya adalah akhir dari kemampuan kita, batas tertinggi dari kemampuan kita. Tadi malam atau kemarin subuh, ustaz kita, guru kita mengatakan bahwa falaqtahamal aqabah, menuju surga itu pendakian. Tapi kata Tuhan, ya kalian itu tidak suka. Kalian itu mau cari yang terjun. Ke surga itu naik, ke neraka itu meluncur. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yunurisu min ibadina. Pertama, diwariskan kepada hambaku, hambanya Allah. Yang masuk kategori hamba Allah siapa? Itu ada. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kriterianya kalau jalan di permukaan bumi hauna, merendah diri, tidak menonjolkan dada, berbicara sederhana atau lemah lembut, tidak mengeraskan, bahkan tidak mengataskan suaranya kepada yang lain. Siapa lagi ibadur rahman itu? Iza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketemu dengan orang yang kurang atau yang di bawahnya. Kalau istilah ayat itu yang bodoh, artinya yang tidak paham, yang tidak mengetahui, tidak memandang enteng, tetapi mengatakan, ya Anda belum tahu. Salama, ada kata keselamatan. Inilah tanda-tanda yang seharusnya kita tangkap dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan surga, modalnya adalah takwa. Takwa itulah yang ada di dalam hati seseorang. Tidak serta-merta selalu atau ingin untuk memenuhi segala keinginannya, karena keinginan manusia itu tidak akan pernah habis dan tidak pernah tuntas. Kalau kita kembalikan, menjadikan penguasaan diri bahwa yang kemauan dan keinginan yang tidak akan habis dan terpenuhi itu hanya nanti di hari kemudian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia seharusnya kita berupaya bukan mengikuti keinginan kita, tetapi mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Semua ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan untuk lebih menghayati bulan Ramadan. Bulan Ramadan siangnya semuanya adalah pengampunan dosa. Malamnya semuanya adalah pengampunan dosa. Maka
Ini yang harus kita perhatikan. Dengan atau lewat dengan puasa, dosa diampunkan. Maka yang harus selalu kita perhatikan bagaimana kualitas puasa kita. Sudah bisa atau sudah pantaskah untuk menghapuskan dosa? Segala persyaratannya, segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukannya bukan kita, bukan mau-mau kita. Bukan mau-maunya manusia, keinginannya manusia, maunya Allah. Kalau kita sudah mengikutinya, insya Allah itu yang disebutkan. Coba kita perhatikan sebagai pengulangan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang mengerjakan saum atau puasa, dasarnya iman, berarti dalam hati. Dasarnya adalah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah pendekatan diri kepada Allah dengan segala persyaratan-persyaratannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siangnya yang dimaksudkan, siangnya bulan Ramadan. Kemudian kalau sudah bulan Ramadan kita tidak bisa atau belum mampu untuk mengurangi apalagi menghabiskan dosa-dosa kita yang telah lalu, berarti kapan kesempatan itu kita inginkan? Itu yang selalu kita ulangi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ada 3 orang atau 3 kelompok yang mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat. Salah satunya adalah raidubaan man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, yang mendapatkan bulan Ramadan lalu tidak diampunkan dosanya. Mengapa? Karena itu tadi Ramadan, Masya Allah, luar biasa, siangnya penghapus dosa. Kesempatan 12 jam itu semua untuk menghapuskan, menebur dosa-dosa kita. Kalau tidak mampu, maka itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada tersisa di siang harinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kembali jaminan malamnya pun. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang mengerjakan ibadah malam, salat malam, imanan, dengan iman, bukan cuek-cuek atau acuek-cuekan, bukan karena mencari yang mana yang lebih ringan, bukan karena mencari yang mana yang lebih macam-macam, tapi mengerjakan, memahami imanan, yakin apa yang kita lakukan itu karena Allah, bukan karena fasilitas, bukan karena yang lainnya. Itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa pada masa yang lalu. Kalau sudah begitu peluang yang seluas-luasnya, kesempatan yang bebas untuk kita, lalu kita tidak memanfaatkan, pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan malaikat Jibril mengaminkan. Jauh dari rahmat, dekat dengan laknat, kutukan orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu Allah tidak mengampunkan dosanya atau dia tidak mampu untuk mensucikan dirinya dari dosa, padahal ada kesempatan. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah.
Semoga kita semua mendapatkan bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan, amal-amal soleh kita dijaga dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan untuk kita bertemu dan nanti di hari akhirat. Maka insyaallah segala keinginan kita akan terwujud dan tercapai ketika kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya mari kita perhatikan takwa kita sebagai hasil daripada iman, sebagai hasil daripada puasa di bulan Ramadan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.